Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dalam kerisauannya Rasulullah SAW memohon 3 perkara. Berdoa agar umat tidak binasa dengan kelaparan dan bencana banjir dikabulkan. Dan berdoa agar umat disatukan, namun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan bumi ini, maka terlihatlah bumi dari ujung timur hingga ujung barat, dan umatku yang akan menguasainya. Kemudian aku diberi 2 harta karun yang berwarna merah, emas, dan putih perak. Lalu aku memohon kepada Robku agar umatku tidak binasa oleh bencana kelaparan dan tidak dikuasai oleh musuh dari luar. Tidaklah yang membinasakan umatku melainkan dari kalangan mereka sendiri, sehingga terpecah belahlah persatuan dan kekuatan umatku ini disebabkan perbuatan mereka. Tetapi Robku telah berfirman, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku menetapkan suatu takdir, maka takdir tersebut tidak dapat ditarik kembali. Aku mengabulkan untuk umatmu agar kebinasaan mereka bukanlah karena wabah kelaparan. Aku juga mengabulkan untuk umatmu bahwa musuh dari luar tidak akan mampu menghancurkan keutuhan umat Islam, meskipun semua orang di seluruh dunia bersatu, sehingga umat Islam sendiri saling baku hantam di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguh menjelang kiamat akan timbul al-haraj. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah al-haraj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Tapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain, sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, dan anak pamannya. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah kami masih punya akal sehat? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya akal pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh orang-orang bodoh. Kebanyakan mereka mengira bahwa mereka adalah benar, akan tetapi sebenarnya tidak. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Khobab bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah yang ia dengar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW sholat yang sangat panjang. Melihat hal itu, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, tidak biasanya engkau melakukan sholat demikian wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya benar, sholatku itu adalah sholat rugbah dan ruhbah. Dalam sholatku, aku memohon kepada Allah 3 perkara. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan 2 dan yang satunya tidak dikabulkan. Aku memohon agar umatku tidak binasa oleh bencana kelaparan, dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkannya. Aku memohon agar umatku tidak dikuasai oleh musuh, melainkan dari luar, dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun mengabulkannya. Namun ketika aku memohon agar umatku ini tidak merasakan kekejaman di antara sesamanya, dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini bermakna bahwa persatuan harus diusahakan, dan orang beriman akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika buat usaha dakwah. Orang-orang yang ada kemunafikan dalam dirinya, walaupun zahirnya berkumpul bersama orang beriman, tidak akan pernah bersatu seperti air dan minyak. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, mereka duduk dalam majelis Rasulullah SAW, mendengar pembicaraan iman, ikut berperang, tapi mereka yang pertama kali meninggalkan medan perjuangan. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, mereka murtad dan meniupkan perpecahan di kalangan umat Islam.
Mereka tak henti-hentinya mengusung semangat asobiyah, fanatisme golongan, status dan sebagainya hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melindungi seorang mukmin dari orang munafik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk melindungi dagingnya dari api neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa menuduh seorang muslim dengan sesuatu karena mengharapkan keburukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahannya di jembatan neraka hingga keluarlah apa yang pernah ia katakan. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan usaha dakwah akan terwujud kesatuan umat. Maka setiap pekerja dakwah senantiasa bermudzakarah untuk menyatukan umat. Jika tidak ada kesatuan fikir, kerja, maksud, dan tujuan yang sama pada pekerja dakwah, maka bagaimana umat akan bersatu? Tanpa kesatuan hati di antara pekerja dakwah, tidak akan mampu mempersatukan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersatu setiap hari dengan sholat berjamaah 5 waktu dan pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Setiap pekan pada hari Jumat, orang-orang di kota dan di desa untuk berkumpul sholat berjamaah. Setiap tahun ada istimewa sholat id pada hari raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai istimewaiyat, sehingga setiap tahun ada ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah.